Sesi kedua kali ini kita akan memperkenalkan dua band yang baru saja mengeluarkan rilisan mereka, masih fresh from the oven. Tepuk tangan dong teman-teman. Ya, tangan gua, Uncle Fred dan Wati and the House. Ini dia. Nah, Kita yang narasi dulu apa mereka langsung aja kayak dia pada langsung ya. langsung aja sih. Mau dari Uncle Fred apa Wati dulu ceritain soal album lo, kenapa akhirnya bisa terjadi. Uncle Fred dulu, Jali. Uncle Fred apa Wati? Tadi juga kayak Ini rebutan dia berdua. Sweet. Nah, ya kan. Emang gimana Ki? Dengan album baru, nama albumnya untuk teman-teman di luar nalar. Ada apa dengan Wati dan House dan di luar nalar itu Ki? Itu dia. Feedback. Nah, dua operatornya bagaimana nih? Bang operator, feedback itu. Oke, di luar nalar. Story. Wati Anti House nih kan ngeluarin rilisan nih albumnya. Gue nanya sama kayak dibeli apa kemarin. Iya, dibahas ya. Harusnya lo. Ini kan udah nanya. Gua lagi. Simpel aja dulu sebelum gua nanya-nanya ya. Di luar nalar, album terbaru Wati. Ada apa dengan di luar nalar tuh? Oke. Beda cara nanya. Di luar nalar adalah keresahan gua dan teman-teman di Wati akan fenomena-fenomena yang tai gitu belakangan ini yang nggak masuk akal aja. Kok bisa terjadi gitu. Makanya akhirnya terjadilah di luar nalar. Sampel. Satu sampel kejadian di luar nalar itu apa sih yang akhirnya lo bilang aneh dan Yang tai akhirnya lo itu. bikin lagu gitu yang tai itu apa sih? Apa tuh? Kayak contoh aja babi ngepet kemarin. Bingep. Iya, babi ngepet yang di berita itu kan anjing nggak logis banget. Masa ada gini ya? Gitu. Akhirnya Gue gak sampai situ juga sih sebenarnya. Sininya babi ngepet. Aduh. segitu kan. Juga nih kok. Iya. Ada vokasi juga ada babi ngepet. Iya gue tahu, cuman kan nggak tahu dari keluar dari dia sih Iya. hal itu. Enggak, babi ngepet tuh judul lagunya apa ya sih kira lagunya apa aja dan babi ngepet tuh lagu yang mana? Oh, babi ngepet tuh mewakili yang badut. Oh, Badut tuh soal babi ngepet. Iya. Ada apa lagu apa aja sih di luar nalar tuh? Ada badut, ada sukses, ada parade sulap, ada mafia surgawi, ada obsesi, ada berbahaya, ada the next universe sih. Kalau Badut udah menjawab soal babi ngepet. Yang lain soal apa itu Kir? Kalau gue tahu Kir. Lu ceritain tuh satu-satu, kenyang gitu. Kalau the next universe ya, the next universe tuh tadinya lagu yang belum nggak tahu lah, nggak masuk album tadinya. Cuma akhirnya Mas Fidel sangat-sangat tertarik dengan lagunya dan liriknya itu gue tulis, gue terinspirasi dari kartun anime gitu. Gue terinspirasi sama anime mungkin teman-teman tahu yang isekai gitulah, pokoknya yang abis mati abis mati Si komik banget. abis mati buat menuju ke universe lain, dan universe lainnya itu biasanya lebih bagus gitu, lebih damai, dan gue mencoba Itu kayak representasi Pulau Birunya slang. Hanya. Gua anggap sebagai doa lah, kalau misalnya semoga terjadi the next universe ini, semoga kejadian lah, amin. Kayak gitu sih kurang lebih kalau ada next universe. Mau lagu yang lain? Lu nggak nyemu lu, kalau masuk aja udah ganyem lu. Gue bisa angkat speaker lagi lapar. Itu kenapa pakai lampu? Ya terus. Jadi dari album Wati itu, gue mau ngasih tahu satu lagu yang kita bikin serius ya. Apa tuh? Maksudnya dari liriknya kita tekanin, terus kita ambil bener-bener dari yang dekat-dekat kita itu Sebatang Dara. Wah itu tuh. Batang Dara itu nyeritain tentang cewek yang harus berjuang sendiri ya, tanpa suami, tanpa bapak, tapi dia bisa survive. Terus ya dia menangin hidupnya lah gitu. Jadi lagu buat Sebatang Dara itu. Sedih gue dia. Enggak. Sebatang dulu tuh sebatang dulu nggak?
Sebatang dara sebatang dulu. Tadinya mau sebatang lara, cuma kalau sebatang lara kayaknya Sedih banget. iya. Jadi akhirnya sebatang dara. Ini udah sedih loh. Penjelasan dari Arif udah bikin gua terharu bener. Nggak tahu apa karena pengaruh muka ya. Jadi gua ikut sedih. Belum makan kayaknya. Iya. Udah ya, kok. Enggak sambil gaya Tapi ada lagu yang soal belum makan ya? Ada lagu yang soal belum makan ya? Kalau lagu yang soal belum makan nggak ada, tapi kitanya yang kalau bikin lagu emang pasti belum makan. Terus selain sebatang dara ada apa lagi Rap? Dari sebatang dara tuh ada The Next Universe sudah tadi ya. The Next Oh, udah Universe tadi. sudah ada berbahaya, ada obsesi, terus ini lu nanya judul lagu kan? Batang Dara, Obsesi, Badut, The Next Universe, Sukses, sama Parade Sulap. Yang paling barunya itu Parade Sulap. Dan dari lagu-lagu yang ada keseluruhan itu punya corak yang berbeda ya. Yang paling berbeda di Sebatang Dara itu dia. Iya. Tuh paling mendayu itu. Rupanya dalam banget lu, Rik. Memang Gitu. pengennya dalam satu album nggak pengen ada yang sama, maunya beda-beda Oh, semua. gitu. Iya, itu dari awal udah kita tekenin, makanya kayak gitu. Lanjut kali ya, Uncle Flynn ya. Nggak usah Uncle Vin. Udah bener nyebutnya Uncle Vin, bukan pokoknya Uncle bener. Flynn. Iya. Gue denger nih Uncle Flynn nih gue nih. Gimana Jal? Uncle Flynn dengan Mono. Gimana Jal? Mono tuh lo pengen ngapain sedangkan Mono gitu? Apa yang pengen Iya, lo ungkapin dari Mononya Uncle Flynn tuh? Kalau si Mono dari awal mah cuma ini aja, apa statement aja itu mah, statement tunggal aja dari gua, nggak ada yang apa, yang ribet-ribet maknanya lah gitu, yang sesuai gua lewatin aja gitu, hal-hal kecil aja itu mah, tapi ngerasanya punya dampak gede kalau dilupain gitu. Lebih ke situ aja Mono, makanya kan kita lihat kan Mono tuh cuma satu arah aja udah. Yang paling monumental buat lu sendiri dari Mono, kalau gue kira tadi dari Next Universe arah ceritain soal Sebatang Dara, yang paling monumental buat Uncle Flynn dari album Mono tuh apa dan tentang apa sih ya sebenarnya? Kan tuh mikir. Apa itu? Ngomong tuh. Ngomong deh. Apa? Ya, dari Mono, album Mono yang paling monumental, yang paling mengena buat lo bokir ngomong dari Next Universe, ngomong Sebatang Dara tuh apa sih Mono tuh? Lagunya. Kalau buat gua pribadi itu yang paling gua banget kayaknya Hingar Benar. Wah, kenapa? Soalnya- Bener tuh kenapa? Itu kayak cerita rekreasi aja gitu. Jadi gua seharian kerja 7 hari seminggu ya. Agak libur-libur lo nih. Agak dia mah. Kadang enggak juga. Ada. Kerja terus ya udah. Akhirnya momen-momen kayak ketika ada gigs ya itu rekreasi gua paling. Bener tuh soal lo yang merasa sendiri di tengah kerjaan dan lo liburan gitu gara-gara gigs gitu ya. Kalau lo Jal apa Jal? Lo yang nulis nih kan, dominan lo yang nulis lebih banyak nih. Iya, Pengetahuan pasti. gue ya. Iya. Kalau gua palingan ya Asa dan Elegi sih kalau gua. Nah, Nah, gitu. apa lo lagu ini? Jawabannya udah ketebak ya dia. Apa tuh Jal? Karena si Asa dan Elegi itu dari awal bikin nggak ada tekanannya, nyantai banget gitu karena real time lah. Nulisnya pas kejadian di jam itu juga. Kan kalau Asa dan Elegi itu lebih ke anak sih sebenarnya. Karena tetangga gua kejadiannya di tetangga. Jadi Ada TKP ya, TKP-nya ada ya. Gue ceritain nih. Nangislah saja. Enggak, ini gue ceritain nih. Oh, Ceritain lah. Lu mau sih awalnya lagi nyantai aja tuh di rumah, tiba-tiba ada pengumuman gitu. Rumah kan depannya masjid, gitu. Ada pengumuman innalillahi lah gitu. Ternyata yang meninggal itu baru berumur 2 hari. Oh. Betul. Akhirnya kan biasa lah DKM ya kan ya, DKM masjid langsung pasang.
si orang yang bersangkutan ya sedih lah pasti. Nah, dari situ pasti. selesai nulis nisan, pasang bendera kuning, pulang, ya nulis lagi. Langsung dapat ya inspirasinya ya. Iya, ngalir aja Cakep, gitu. cakep, Oh, cakep. coba nulisin lagu pakai sudut pandang bokap dari si anak yang meninggal ini berarti ya, secara nggak langsung. Iya, Ya kan? kurang lebih ya. Ya gitu maksudnya. Kita jadi tersenyum. Terenyuh gua kalau udah innalillahi ya mungkin Mau ketawa. dicontohin nggak kan template tuh? Iya. Assalamualaikum. Contoh. Itu kan emang benar. Jangan ngeledek turun Nggak boleh takut disangka beneran. Iya, jangan pamali. Asal dan lagi. Dan mereka juga kalau Kalian juga udah ada video klipnya ya. Lu udah ada video klip di YouTube-nya ya? Ada. Yang lagu mana aja? Yang video klipnya itu Suburban. Suburban. Terus abis itu ada video lirik itu 44 dan beberapa seminggu kemarin kayaknya sempat rilis juga video lirik beberapa. Yus. Mantap. Yang mana itu? Judulnya. Mana apa? Ingat benar Apa? video lirik. Oh itu ketang di sini nih. Ketang. Ya, elah, apa ya? Empat. Enggak, 44 kan yang dibikin Dio, terus kan si Bang Gere bikin juga tuh. Yang kemarin Iya. Ingat benar. Benar benar. Terus nanti rencananya ada mau rilis lagi live session video live session. Tadi baru dapat kabar kalau videonya udah sudah selesai editing. Tinggal rilis doang. Mantap. Tadi kan kita udah nanya pendapat dari mereka sendiri tentang lagu yang ada di album masing-masing tuh. Apa yang paling mengena? Nah, lu sendiri ada nggak dari dua album ini, kan kita sama-sama udah dengerin? Nah, Ada nggak yang kira-kira kena dan pengen lu tanyain, Mas? kalau gue sih pasti sebatang lah. Batang Dara ya. Batang Dara sama itu gue 44 tetap jagoan gue tuh. Gue pengen nanya sih. Gue nggak nanya sih kan lu ke gue nggak nanya balik ke lu, ya udah. Iya. Ya bis. Apa kalau lu yang makan apa, bro? Iya. Gitu sih. Nah, gue karena emang lagi ngerjain listrik calling ya. Nah, Suburbannya Uncle Flynn tuh menurut gue jadi anthem buat si listrik calling karena emang dasar keresahannya mantap. sama gitu. Makanya beberapa gue jadiin tempelan di postingan IG itu. Iya. Anjing itu menurut gue, lo berusaha nyampein lewat musik di tengah soal keresahan lo nggak dapat tempat di musik itu di band-bandan ya. Di tengah lo susah dapat tempat di band-bandan di Bekasi, lo nyanyiin keresahan lo di tengah kesusahan lo itu berarti dengan Suburban karena liriknya kan kurusa dengan ruang pentasku yang selalu saja apa lanjutannya? Coba lu ceritain tuh ya. Jadikan diriku penikmat Penikmat sejati. lupa sih euforia Oh, mereka. euforia mereka. Kenapa lo bisa ngomong kayak gitu, Jal? Apa, Jal? Suburban ini sangat sama kayak entemik buat gua akhir-akhir ini. Yang menginspirasi lu gitu. Apa sih lo alamin gitu? Kalau Suburban awal tercetusnya tuh gara-gara gue punya beberapa temen ya, maksudnya band-band Bekasi pada umumnya. Kan banyak banget penyelenggara event itu ekspansi besar-besaran ke Bekasi gitu. Terus gue ngeliatnya kok teman-teman gue lokal heroesnya nggak ada yang main. Apakah memang teman-teman gue dan gue pun belum sampai di standarnya mereka, atau memang merekanya enggak sowan dulu gitu loh. Jadi Soal, tidak dalam artian tidak melihat lah areanya gitu. ya. Jadi kayak lu berbisnis tapi tidak menghidupkan ekosistemnya juga gitu loh. Awalnya belum mau nulis tuh, cuman itu mah gue simpen aja. Pas beberapa teman-teman gue membicarakan hal itu, akhirnya timbulnya di kepala gue ya memang
kayaknya kita deh yang harus naikin standarnya gitu. Dimulai dari kitanya Dari sendiri. kitanya ternyata gitu loh, nggak bisa juga nyalain mereka gitu. Iya, betul. Karena kitanya mau menaikkan standar kita, akhirnya mereka baru mau ngelihat kita gitu. Lebih ke Pada situ sih. akhirnya. Pada akhirnya makanya tercetus itu sih Suburban. Betul. Kenapa gue relate juga? Satu emang ya gue ngejalanin hal ini ya. Kedua, gue pernah baca riset gitu, kalau Bekasi itu nomor 3 antusiasme penonton paling tinggi di Indonesia gitu. Dengan antusiasme paling tinggi ketiga gitu. Kenapa lu sendiri yang ngeband di sini susah dapat tempat, itu kan pertanyaan ya. Yes. Ya. Jadi yang ditelan nama mereka sebenarnya apa gitu. Nah itu yang pengen lu ceritain dari si Suburban ini. Mantap ya. Marketnya oke juga berarti ya Bekasi ya. Sebenarnya iya, makanya ya nggak begini maksud gua ketika gua sempat kemarin ngerjain Pestapora, ngerjain Sounds Project gitu, banyak teman-teman yang kira lah lu orang Bekasi ya. Nah, Di acara-acara sebesar itu tuh masih banyak orang Bekasi gitu, sampai waktu gua ke Jogja cari pop, iya. bangku tahun mainin gua. Nah. Ke FOH, lah Mas Agung, sampai Jogja tuh. Masih ada orang-orang sini juga sebenarnya kan yang akhirnya ngerjain gitu. Ternyata kita sendiri susah dapat tempat di tempat kita sendiri. Nah itu pertanyaan yang akhirnya kenapa gue bilang Suburban jadi endemik buat gue. Sama, gue pun berpikir seperti yang Iya, dia. betul. Kalau Wati lu pengen nanya sama Wati nggak? Lu kan katanya ter ini sama sebatang Apa tuh? batang dulu lah, sebatang dulu. Batang dulu. Ya. Nih kalau mau kentang kesini deh. Kalau pas. Nih, udah amat pada suka ganya manjir. Ngapain sih ini? Mana kasih dulu coba buat dia. Ayo Gir, Ada bisa kayak ini nggak? Lu nanya dong. ayo Gir, Iya. coba Gir. Gue ini. Kalau kasih. Gue penasaran tuh, Gir, sebatang darah tuh gimana tuh Gir? Sebatang darah. Iya, itu gimana Gir? Penulisan. Woi, gue ngomong nih. Gila nih. Dia kacik. Lu yang penulisan untuk sebatang darah. nah, itu keseluruhan lu. Ini gue kayak ingin podcast lagi ya. Udah pernah ditanya ya? Iya. Nah, itu kan. Udah pernah ditanya kan pertanyaan jali berarti, pertanyaan jali. Nah, ini gue mau kesini sama sih. Lu jal. Ya, lu nanya mungkin kan? Lu nanya Biar intimate nih. Ya. Kan pong kali sama pong kali. Dia rokoknya wuling whisky, masih pertanyaan bagus nih. Ya kalau gua setelah mendengarkan full albumnya dari Wati, gua lebih ke sebatang darah karena Sama, iya soalnya lagu itu tuh komplit, paket komplit. Oh. Gue bilang kenapa? Gue tuh suka sama lagu-lagu yang bisa dimainin di segala macam waktu, area. Gue masih bisa dapet itu main di genteng masih bisa. Jatuh, nanti gua digenteng. Jangan. Ntar dulu dong, gue mau ngejokes itu. Iya. Oke. Itulah kenapa gue pilih sebatang darah gitu. Makanya gue penasaran nih, mau Kir nih. Kir. Kira-kira gimana Kir ribut sama Kata? Enggak Kir, sebatang darah Kir. Kalau sebatang darah mungkin tadi dari Uncle ada dari Akal plan. Wah, ini nih. Jangan. Anjing, ini salah nih. Lu nggak, aduh, menghargai dari band aja Uncle Plan, bro. Aduh. Oke, kalau dari Uncle Flynn tadi ada dari kacamata bokap. Kalau sebatang darah itu kacamata dari anak gitu. Dan gue mencoba untuk merepresentasikan nyokap gue, almarhumah nyokap gue yang selalu berjuang sendirian. Buat gue lah, ibaratnya dia mau istirahat aja susah gitu. Karena dia harus dong. dan dia 8 tahun di negeri orang, balik 4 bulan kemudian wafat. Dan ya gue sangat-sangat gimana ya, ya udah akhirnya untuk penghormatan gue terhadap nyokap, gue bikin lagu Sebatang Darah karena lewat karya kan bisa selamanya ya gitu. Jadi kalau nanti gue lupa nyokap gue bakal nyetel Sebatang Darah sih kayak gitu. Tapi bagus, Kir. Bagus. Gokil. Mas, katanya Maisa mau nanya.
Saya mau nanya. Sini Sa. Gue udah sedih banget nih modalnya. Sini saya. Sila ngomong nih. Mau nanya awal Jali dan Bokir. Wah, kali. Gitu. Kan kalian bikin lagu yang interpretasikan orang lain kan ya? Iya, iya. Mempresentasikan orang lain lah di dalam lagu kalian gitu ya. Sebenarnya setiap lagu kan katanya punya tujuan ya. Katanya ada maksud, walaupun kalau kata Metallica nggak perlu ada pesan moral di dalamnya setiap lagu. Menurut kalian seberapa penting pesan moral untuk lagu yang kalian bikin? Karya-karya kalian. Pesan moral seberapa penting? Itu aja. Terima kasih. Thank you. Ya akhirnya ada pertanyaan yang berbobot. Mikir lu pada tuh ya, lu jawab tuh. Mikir tuh, ayo. Oke, kalau seberapa penting pesan moral terhadap lirik lagu? Menurut gua, bagaimana balik lagi ke individunya sih, cara menghadapinya, gimana cara menanggapinya. Kalau gua kebetulan 50-50 menurut gua. Karena ya sebagai manusia kan harus berimpact ya, harus punya impact, dan impact paling yang bisa gue lakukan ya itu lirik dan bermain musik. Makanya gue mencoba untuk setidaknya ada pesan moral di lagu-lagu gue. Gila, Farid. Udah diambil lagi mau Bokir jawabannya. Iya. Lu makanya gue lihat tadi dia Bokir kasih penjelasan, lu bengong. Asik. Gue jawab apa lagi nih? Udah jawab lagi. Iya. Apa lu Jal? Hah? Buruk, Sama yang kayaknya mana nih dah. waktu jalan? Gue sama kayak Bokir. Gue sama aja. Iya. Boleh, di sini nggak boleh yang sama. Masa? Nggak boleh. Sama. Kalau udah ada lu harus nyari lagi berarti jawabannya. Iya, cari itu Ya kan. kurang lebih sama kayak Bokir. Cuman yang Mana nih? gue sadarin Ya. karena kan gue bikin lagu ini dalam keadaan sadar. Hah? Gitu loh. Selama ini sadar lu? Gue tuh harus sadar kalau bikin lagu. Iya. Emang ada pertanggungjawaban dari setiap lagu yang gue bikin tuh, gue harus punya tanggung jawab. Iya, betul. Makanya Betul. kalau ditanya seberapa penting, ya penting banget pesan moral tuh, karena bisa berpengaruh buat si pendengar, bisa merubah orang 360 derajat, Mas. Apa ya? Begitu. Lagu mas. Dia ngomong 360 derajat ngapain? Balik lagi ya? Ya penting banget, kalau di gue penting banget gitu. Ada pertanggungjawabannya soalnya. Oh, tukangan tadi tuh. Jawaban dari Rojali, dari Uncle Blind. Aprijal Rojali. Kan bahasa aku. Ngomong anjing liar. Iya. Tadi Dek Maisa udah terjawab ya pertanyaannya dia ya. Oke. Ada lagi nggak yang mau tanya-tanya di sini? Jadi Dadan katanya mau nanya marah. Jali gimana gitu dikit? Jadi kalau orang habis lewat mono tahu baik buruknya Jali ya. Kayak misalkan ada Lu lagi telanjangin diri lu sendiri Jal berarti. Iya. Ini soalnya ada lagu yang dia bikin tuh judulnya apa? Itu dia kayak mau ngomong ke bokapnya kalau gue cuma butuh duit lu doang gitu. Mahal. Ya dari Jali kali ya. Jali lanjutin ya abis ini kita. Apa aja? Pakai lap dong tetep. Dia kan nyetrum lu dong intro. Emang masih nyetrum? Ini apa? Ini apaan ini? Kayak last statement lu soal mono, apa yang pengen lu bilang ke orang-orang di depan sini dan depan kamera soal mono. Kalau mono intinya lebih ke ini sih. Pas ngedengerin mah nggak ribet. Masa? Iya, liriknya gampang dicerna. Wow. Nggak pakai diksi-diksi rumit gitu. Nice. Terus lebih konkretnya itu dia itu menceritakan situasi orang di umur tertentu. Paling kelihatan gua. Umur gimana nih? Jadi itu udah kayak orang di umur sekian nih kayaknya jalannya kayak gini. Gitu sih.
Dari Bokir berarti dan Arab nih, di luar nalar, last statement apa yang pengen lo ngomongin untuk di luar nalar di depan orang-orang dan kamera, blessing musik. Oke, kalau di luar nalar bisa didengarin ya di digital semuanya. Cuma kalau untuk di luar nalarnya sendiri, gue orang yang pasif dan gue susah untuk cerita ke orang-orang. Gue berharap lagu gue bisa nemenin orang-orang yang seperti kayak gue dan yang kesepian lah, yang bingung mau cerita kemana. Gitu aja sih. Wah, gila. Oke. Dan lu Jadi di luar nalar itu gue berharap karena proses produksinya juga kita ngumpulin waktunya yang susah, ngumpulin duitnya susah, sampai masih ngutang ya buat ngeluarin albumnya. Nah, itu waktu itu kita sempat denger isunya ya. Ya. Lu nggak rilis, lagu gua ditahan leasing katanya. Astaga, Lagunya prihatin, aduh. Belum bayar nggak boleh diambil. Jadi yang mau donasi ada di belakang kotaknya. Masih kurang 1.300.000. Nominalnya disebutin loh. Ya. Jadi maksud gua semoga ini jadi start point Wati buat kedepannya. Jadi lebih baik lagi. Ini juga dibikin ya semampunya. Itu aja sih. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih bagus lagi dari ini. Amin. Yes, ini akhir sesi kedua ya soal wakil di house dan Uncle Flynn dengan Mono dan di luar nalar. Sukses terus buat Uncle Flynn dan Wati. Itu albumnya bisa lo dengerin, lo stream di Spotify ya, Spotify. pakai ataupun di YouTube musik juga udah ada ya. Lo Yes, bisa dengerin, udah ada silakan juga. dengerin dan ketika lo dengerin lo bisa tahu baik buruknya Jali dan ketika lo dengerin Wati mungkin lo bisa Tahu nemuin kesepian lo seperti Bokir ya. Iya, Itulah. Sesi kedua Wati di House dan Uncle Flynn, tepuk tangan kita semua.